diawali dengan doa. Satu orang bisa dibuka dalam doa. Silakan satu orang yang bisa. Oke, kita silakan. Berdiri dari dulu. Jelaskan. Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Sampai selamanya. Oke, anak-anak semuanya hadir? Hadir, Ibu. Oke, Ibu cek satu-satu ya. Ya, Ibu. Risna, hadir Ibu. Vivi, Elis, Koya, Ibu. Nia, Hadir, Ibu. Yasin, Hadir, Ibu. Oke, hadir semua. Oke, anak-anak, karena kalian hadir semua, sebelum kita ke materi, di sini Ibu ada sebuah gambar. Coba kalian perhatikan dengan baik-baik gambarnya. Ini, anak-anak lihat gambar. Ya, Ibu. Gambar yang beda-beda toh? Ya, Ibu. Oke. Gambar satu dengan gambar dua itu anak-anak. Apa perbedaannya kalian lihat? Yang saya Silakan. Oke. Koya silakan. baik, Ibu. Yang gambar pertama itu gambar pohon-pohonan yang sangat rimbun. Sedangkan gambar yang kedua terjadinya penebangan hutan, Ibu. Boleh. Oke. Terus kalian pulang. Kalian tahu tidak penyebab dari hutan yang gundul ini apa? Saya, Ibu. Oke, silakan Yasin. Karena ulah manusia, Ibu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, untuk memperjelas, di sini Ibu ada video tentang kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia. Coba perhatikan videonya. Kerusakan hutan tidak hanya merugikan alam, tetapi juga merugikan manusia. Saat hujan turun sangat deras, air masuk ke dalam tanah menjadi basah dan berat, lalu tidak kuat menahan diri. Akhirnya, tanah dan batu bisa muncul turun dari bukit. Inilah yang disebut tanah longsor. Setelah itu, air hujan yang sangat banyak tidak bisa masuk ke tanah karena tanah sudah penuh air dan hutan rusak. Air pun mengalir sangat cepat ke sungai. Sungai menjadi penuh dan meluap ke jalan serta rumah-rumah. Peristiwa ini disebut banjir bandang. Seperti yang baru terjadi bulan lalu di Aceh dan Sumatera. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menanam pohon kembali dan menggunakan hasil hutan dengan bijak. Jika kita menjaga hutan, hutan akan menjaga kita. Ayo, jaga hutan Indonesia untuk masa depan kita. Oke, anak-anak sudah lihat? Sudah, Ibu. Kalian tahu tidak dari video tadi yang Ibu tonton itu penyebabnya karena apa? Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak dulu. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu anak-anak bisa mengidentifikasi masalah kerusakan lingkungan. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan atau menerapkan bagaimana upaya untuk menjaga lingkungan atau melestarikannya. Dan yang ketiga, nantinya juga anak-anak akan mengerjakan sebuah LKPD yang dimana nanti LKPD itu membuat proyek mini tentang poster cara mengajar untuk menjaga lingkungan yang bersih. Oke, langsung saja kita ke materinya. Anak-anak mempelajari materi tentang kerusakan lingkungan. Dan pelestarian alam. Anak-anak tahu tidak kalau materi kita pada hari ini merupakan materi yang topiknya sangat besar, yang mana judulnya itu kerusakan lingkungan dan pelestarian alam. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, yang pertama itu apa sih itu lingkungan hidup? Jadi anak-anak, lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, meliputi komponen biotik dan abiotik. Biotik itu anak-anak itu makhluk hidup, yang dimana dia punya komponen di dalamnya itu ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu benda tidak hidup. Dia punya komponen di dalamnya itu ada air, udara, tanah, cahaya, dan suhu. Selanjutnya ada penyebab kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan itu anak-anak
disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu penyebab kerusakan lingkungan yang diakibatkan alam. Oke, penyebab kerusakan alam untuk anak-anak ada beberapa. Yang pertama itu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu disebabkan oleh kerusakan alam, yang dimana dari gas beracun, lahar, abu vulkanik menghancurkan flora dan fauna di sekitarnya. Yang kedua itu ada gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi dan tsunami yang anak-anak disebabkan oleh pergeseran lempeng-lempeng di bawah tanah. Yang ketiga itu kekeringan berkepanjangan. Kekeringan berkepanjangan ini anak-anak disebabkan oleh curah hujan yang cukup rendah. Yang ketiga itu banjir alami. Itu disebabkan oleh erosi tanah dan mengubah aliran sungai menghanyut lapisan rumah. Yang kedua ada penyebab kerusakan alam oleh faktor manusia. Ini yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama itu ada penebangan hutan secara liar, yang dimana kita sudah rasakan yang terjadi di Papua. Yang kedua ada pembakaran hutan untuk membuka lahan baru, itu juga termasuk penyebab kerusakan alam. Yang ketiga itu pembuangan limbah industri ke sungai atau di laut. Yang keempat itu penggunaan pestisida kimia berlebihan. Yang kelima penebangan liar yang merusak struktur tanah. Dan yang keenam itu pembuangan sampah yang sembarangan. Selanjutnya anak-anak ada dampaknya. Dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan alam itu ada beberapa. Yang pertama dampak yang dialami oleh manusia itu pertama itu banjir dan kekeringan, terus penyakit ada di mana-mana, terus krisis air bersih dan gagal panen. Yang kedua itu hewan dan tumbuhan, yang dimana dampak yang dialami oleh hewan dan tumbuhan itu yang pertama penurunan spesies, hilangnya habitat, gangguan dari makanan dan lain-lain. Terus ekosistem yang ketiga itu ada ekosistem global, itu perubahan iklim, pemanasan global, naiknya permukaan laut dan cuaca ekstrim, yang dimana sekarang itu dialami oleh kita sendiri di masa sekarang. Selanjutnya ada sosial ekonomi. Itu ada pertama konflik sumber daya alam yang sekarang terjadi di Irak dengan Amerika, terus pengungsian bencana, kerugian ekonomi besar dan kemiskinan meningkat. Selanjutnya anak-anak ada upayanya. Kalau ada dampak pasti ada upayanya. Upaya yang pertama itu adalah prinsip 3R yang dimana reduce atau mengurangi. Caranya kita anak-anak untuk mengurangi lebih khusus bagian barang-barang yang kita gunakan. Yang pertama itu mengurangi penggunaan plastik yang digunakan hanya satu kali. Yang kedua ada reuse. Reuse ini menggunakan kembali. Anak-anak kalau kita ke toko atau minimarket itu gunakan barang yang bisa digunakan ulang, seperti gunakan kantong belanja yang terbuat dari kain. Dan yang ketiga itu ada resell atau mendaur ulang. Jadi anak-anak kalian bisa mendaur ulang barang-barang yang tidak digunakan kembali seperti botol plastik atau karton bekas dan lain-lain barang-barang yang tidak digunakan. Selanjutnya ada upaya pelestarian lainnya. Ada yang pertama ada reboisasi, kawasan konversi, pengelolaan air, peraturan lingkungan, edukasi lingkungan dan gerakan bersama. Anak-anak bisa baca di dalam. Oke. Anak-anak sebelum selanjutnya ada yang perlu ditanyakan. Yang perlu ditanyakan silakan ajukan tangan. Kalau tidak kita lanjut. Ada? Iya ada. Kita langsung saja ke pengerjaan tugas. Di sini ada 2 RKPD-nya, kalian langsung kerjakan sekalian. Ada RKPD yang berjudul Detektif Lingkungan dengan identifikasi masalah lingkungan di sekitarmu dan buat proyek mini. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah? Oke, kelompok 1 silakan dipresentasikan mewakili saja. Baik, saya akan menjawab latihan atau LKPD yang sudah diberikan. Ini
di mana semuanya itu amat 3 hal gambar yang diberikan untuk kota-kota lingkungan. Di mana tugas pertama, sungai berbusa dan berwarna hitam. Jenis kerusakannya itu pencemaran air. Lalu penyebab utamanya limbah pabrik dan sampah dibuang ke sungai. Lalu dampak yang terjadi air kotor, ikan mati, dan tidak bisa digunakan. Lalu yang situasi yang berikut adalah lahan yang terbakar dan hitam. Jenis kerusakannya itu kebakaran hutan atau lahan. Penyebab utamanya pembakaran lahan secara sengaja, dan dampak yang terjadi adalah polusi udara, kerusakan tanah, dan gangguan kesehatan. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, yaitu dari hasil diskusi kami, penyebab utama kerusakan lingkungan adalah ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, penebangan air, penebangan liar, dan pencemaran dari pabrik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan dari KPDP Ibu. Baik teman-teman, masalah yang dipilih di sini, pantai dipenuhi sampah plastik. Solusi yang diusulkan, membersihkan pantai dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Judul slogan kampanye, stop sampah plastik, selamatkan laut kita. Pesan ajakan, yaitu yang pertama, jangan buang sampah sembarangan, terutama di pantai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, ayo jaga kebersihan laut agar tetap indah dan sehat. Baik teman-teman, kita bisa lihat ini adalah poster yang kami buat. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah dampak pembuangan sampah, sedangkan ini adalah laut yang tetap terjaga kebersihannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke anak-anak, karena kalian sudah menjawab semua kelompoknya dengan baik, di sini aku mau tanya apa kesimpulan dari materi yang kita hadapan? Oke, itu ya. Ibu, mungkin bisa simpulkan begini. Kita tidak boleh merusak lingkungan atau alam yang ada di sekitar kita agar kita tetap diselamatkan dari bencana alam yang besar. Untuk sekali semangat. Oke, ya. Jadi akan dari materi kita pada hari ini, kalian bisa mengenal diri sendiri terjadi kerusakan lingkungan, terus kalian juga bisa bagaimana cara mengupayakannya agar bencana tersebut tidak akan terjadi. Oke, selanjutnya di sini ibu ada kuis berhadiah yang bisa jawab serta mendapatkan poin dari ibu. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 penyebab kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Yang bisa sebutkan. Saya Bu. Oke. Pipi silakan. Yang pertama itu penebangan hutan secara liar. Iya, Yang kedua itu pembuangan limbah, dan yang ketiga itu pembakaran hutan. Oke, betul sekali. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan 3M. Yang bisa, oke, Ibu ya silakan. Baik Ibu, yang pertama itu menggunakan ulang, yang kedua itu recycle dipakai ulang, yang ketiga recycle daur ulang. Oke, betul sekali. Pertama, pertanyaan selanjutnya, mengapa penebangan hutan secara berlebihan dapat menyebabkan banjir? Jelaskan. Saya Ibu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pohon berfungsi menyerap air hujan. Jika pohon ditebang, tidak ada yang menyerap air, sehingga air langsung mengalir ke permukaan dan menyebabkan banjir. Oke, betul sekali. Pertama untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir, tulislah 2 upaya yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk ikut melestarikan lingkungan. 2 upaya yang oke, Nelly silakan. Contohnya itu membuat sampah plastik menanam Oke, betul sekali. Pertama oke, berdiri. Oke, mulai. Silakan tepuk salut toh. Ibu. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan. Oke, karena materi kita sudah selesai. Apa yang kesan yang kalian dapatkan hari ini? Kesannya? Membuat sampah
Oke anak-anak, karena materi kita sudah selesai, kita menutupnya dengan doa. Oke, semuanya bersiap. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.